Jika kita bicara tentang kriteria seorang striker, tentu saja akan ada banyak standarisasi yang harus dipenuhi. Mulai dari kecepatan, kekuatan fisik, keterampilan, kemampuan dribble, sundulan maut, penempatan posisi, hingga naluri mencetak gol yang tinggi. Jika kita memilih satu pemain sebagai contoh, Ronaldo Nazario mungkin adalah salah satu standar tertinggi seorang penyerang tengah. Tetapi bagaimana jika dari sekian banyak standar tersebut tidak terpenuhi? Apakah pemain tersebut tetap layak disebut sebagai striker hebat? Seperti sosok Filippo Inzaghi yang akan kita bahas berikut ini. Ada begitu banyak penyerang top luar biasa dalam sejarah sepak bola dunia. Namun, tidak banyak yang seperti Inzaghi. Dia sangat ikonik dan sulit dicari padanannya. Jika disejajarkan dengan para penyerang hebat di generasinya yang memiliki tendangan geledek seperti Batistuta, dribble master Ronaldinho, lari cepat Thierry Henry, sundulan maut Didier Drogba, atau penyerang lengkap seperti Ronaldo Nazario, Filippo Inzaghi, seolah hanya striker yang terlihat tanpa kemampuan mumpuni. Tendangan atau sundulan kepalanya biasa saja. Dia tak pandai menggiring bola, layaknya Ronaldinho. Apalagi berlari, bisa dikatakan dia adalah salah satu striker malas. Bahkan, salah satu legenda Barcelona menyebutnya tidak bisa bermain bola. Namun, dalam karir sepak bolanya, dia mampu tampil jadi pembeda meski dengan kemampuan yang banyak orang pandang seadanya. Inzaghi bahkan disebut sebagai salah satu legenda terbesar bagi AC Milan. Lantas, kemampuan apa yang membuat Filippo Inzaghi dipandang sebagai salah satu penyerang terunik yang pernah ada? Simak kisahnya. Filippo Inzaghi lahir pada 19 Agustus 1973 di sebuah desa kecil pinggiran kota Piacenza, Italia. Sama seperti kebanyakan anak laki-laki di Italia pada umumnya, Inzaghi kecil banyak menghabiskan waktunya untuk sepak bola. Biasanya, dia bermain bersama sang adik, Simone Inzaghi, dan teman-teman sebayanya. Keduanya bermain di klub lokal bernama San Nicolo. Namun, sekitar tahun 1985, keduanya berpisah klub karena Filippo Inzaghi direkrut oleh tim Primavera Piacenza ketika usianya 12 tahun. Bersama klub inilah, segala mimpi sepak bolanya dimulai. Sekitar 6 tahun menimba ilmu di tim junior, pada 91, dia dipromosikan bermain ke tim utama Piacenza pada usia 18 tahun. Ketika itu, Piacenza masih bermain di Serie B, Italia. Namun pada titik ini, kemampuan Inzaghi belum dipandang mumpuni oleh Piacenza.
tidak banyak kesempatan bermain yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, klub meminjamkannya ke SC Leve yang bermain di Serie C pada akhir musim 91-92. Dia bermain satu musim bersama SC Leve dengan sumbangan 13 gol dari 21 penampilan. Namun, catatannya itu tidak cukup meyakinkan Piacenza memberikan tempat padanya. Kemudian, Filippo Inzaghi dipinjamkan ke Verona pada awal musim 93-94 di Serie B. Usianya 20 tahun saat itu. Mette dentro Inzaghi, riprende ed insacca 1-0. È proprio bravo questo giovane attaccante giallo-blu. Il Verona stavolta non perdona. Corner, riprende Inzaghi, stop e infila comodamente la rete del 2-0. Il Bentegodi torna a sorridere dopo il successo casalingo con il Padova, oggi un altro derby vittorioso. Bersama Verona, dia mampu tampil cukup mempesona. 14 gol dari 37 laga di semua kompetisi berhasil dicetaknya. Contento? Sì, molto contento, ma soprattutto per la squadra, perché avevamo veramente bisogno di questi 2 punti e sono contento che siano venuti. Penso che già da Palermo riusciremo a fare un'altra buona partita. Penampilan gemilangnya ini membuatnya terpilih sebagai pemain yang akan mewakili Italia berkompetisi di Piala Eropa Under-21 pada 1994. Supero di Inzaghi, attenzione al contropiede italiano con Inzaghi che è stato fermato, peccato dal numero 4. L'Italia con Orlandini, si accentra, il tiro, rete di Orlandini, ha vinto l'Italia. Turnamen yang digelar di Prancis kala itu berhasil dimenangkan oleh Inzaghi dan kawan-kawan. Bermain cukup bagus untuk Verona dan Italia U21, Piacenza kemudian memberikan kepercayaan padanya untuk mengisi pos striker tengah. Kepercayaan itu pun tidak disia-siakan. Inzaghi yang sudah lebih berpengalaman mampu mencetak 17 gol dari 41 laga yang dilakoninya bersama Piacenza di Serie B. Penampilannya yang cukup brilian ini kemudian menarik minat beberapa klub Serie A. Salah satunya adalah Parma yang kemudian mengontraknya. Harga 3 juta euro meresmikan Inzaghi berseragam Parma. Sebuah harga yang cukup tinggi di tahun 95. Berlaga bersama Parma di Serie A ternyata tidak semudah di Serie B. Liga Italia era 90-an yang merupakan liga terkuat di dunia saat itu ternyata memberikan tantangan tersendiri bagi Inzaghi muda. Di sini, dia merasa kesulitan. Hanya 4 gol dari 22 laga dalam satu musim, catatan cukup buruk untuk seorang striker. Dirasa pembelian gagal, Parma melepas Inzaghi ke Atalanta pada Juli 96 dengan harga yang tidak disebutkan. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dilepas secara cuma-cuma. Namun siapa sangka, Atalanta menjadi titik kemajuan pesat bagi Inzaghi. Pada musim pertamanya,
dia menjadi pusat perhatian Liga Italia karena mampu bermain impresif. Di bawah asuhan Emiliano Mondonico, Inzaghi disulap jadi penyerang mematikan. Dirinya bahkan menyabet gelar top skor Serie A musim 96-97 lewat torehan 24 golnya. Hal itu juga sekaligus membuatnya terpilih sebagai pemain muda terbaik Serie A musim tersebut. Kesuksesannya menjadi top scorer Serie A membuatnya diminati para klub top Eropa. Namun, gemerlap sepak bola Italia era 90-an membuat Inzaghi enggan meninggalkan negeri Pisa. Kesempatan besar datang dari Juventus yang kepincut mendatangkannya. Ketika itu, Bianconeri baru saja kehilangan Christian Vieri yang merapat ke Atletico Madrid. Mereka membutuhkan penyerang pengganti untuk bersanding dengan Del Piero. Filippo Inzaghi menjadi pilihan mereka. Pada transfer musim panas 97, La Vecchia Signora memboyongnya dengan mahar 10 juta euro ketika usianya 24 tahun. Bersama Juventus, Inzaghi semakin menunjukkan tajinya. Ditopang oleh para gelandang berkelas di masanya, seperti Antonio Conte, Edgar Davids, Didier Deschamps, hingga Zinedine Zidane, tentu saja membuat Inzaghi sangat dimanjakan di mulut gawang. En el minuto 95 de penalti y el Udinese ha perdido 0-2 con el Lazio, el rival del Atlético de Madrid en la UEFA. Goles de Madrid, de nuevo de Shams, encara ahora la portería, el pase para Inzaghi, no hay fuera de juego, la salida de Rossi, Inzaghi puede llegar el tercero, ahí está, el 3-1 para la Juventus, obra de Pippo Inzaghi. Bueno, es decir que es inobjetable. De nuevo han roto la defensa por el centro del Milán con una tremenda facilidad, moviendo la pelota, tocando un poquito y dejando que el Milán se confiara. Balón largo para Inzaghi, no hay fuera de juego, atención a Inzaghi, el disparo y el gol, el cuarto, el segundo de Inzaghi, y aumenta un poco más la cuenta goleadora de la Juventus. Qué bien lo ha hecho Inzaghi, cómo controla, qué buen balón le ha metido el largo, por cierto. Hal ini terlihat jelas dalam catatan statistik di musim debutnya, di mana Inzaghi mampu mencetak 27 gol dari 46 laga. 18 gol diantaranya dia cetak di Serie A yang mengantarkan Juventus merengkuh gelar Scudetto Italia musim 97-98. Catatan baik itu pun dia teruskan pada musim-musim berikutnya yang sumbangkan tidak kurang dari 20 gol setiap musim. Duetnya bersama Del Piero juga menjadi salah satu duet terbaik di Italia saat itu. Centrale il suggerimento per Del Piero. Va nel corridoio Inzaghi, si gira 1 contro 1, Inzaghi va via, area di rigore. Inzaghi, super! Pippo Inzaghi, 2-0. Ma cosa è successo alla difesa dell'Inter che stava giocando così bene, a parte qualche distrazione, ma è completamente sfasata in questo momento. Namun, chemistry keduanya tidak bertahan lama
dan mulai luntur pada musim ketiga. Hal itu dipicu komentar sinis Del Piero usai dirinya mencetak hat-trick ke gawang Venezia pada musim 99-2000. Del Piero menyebut gol-gol yang dicetak Inzaghi hanyalah sebuah keberuntungan. Sejak saat itu, Filippo Inzaghi mulai tersingkirkan dari skuad. Sang anak emas Del Piero lebih sering diduetkan dengan David Trezeguet. Perselisihan itu pun berpengaruh pada produktivitas Inzaghi di musim keempatnya yang dipandang sedikit menurun. 16 gol dari 34 laga. Hal itu membuat Inzaghi mulai tak betah di Turin dan berpikir untuk hengkang. Bersama La Vecchia Signora selama 4 musim, dia menorehkan 89 gol dari 165 pertandingan. Kondisi Inzaghi tersebut kemudian terus dipantau oleh klub lain yang coba menemukan celah untuk membajaknya. Setahun sebelum kontraknya habis dengan Juventus, datang tawaran dari AC Milan yang saat itu berstatus sebagai salah satu klub terkuat di Eropa. Tawaran itu pun tidak ingin dilewatkan oleh Inzaghi. Manajemen Juve pun sepakat dan memberikan lampu hijau padanya untuk pergi dari Turin karena Milan datang dengan tawaran menggiurkan. Nilai transfer sebesar 36 juta euro disanggupi oleh Rossoneri agar Inzaghi resmi berseragam merah hitam pada Juli 2001. Usianya 28 tahun kala itu. Namun, di balik besarnya nilai transfer Inzaghi ke Milan, diketahui bahwa sang pemain digaji tidak lebih besar daripada ketika dia berseragam Juventus. Filippo Inzaghi rela memotong gajinya yang bernilai cukup besar, bahkan terpaut hingga 10 juta euro agar dia dapat pergi ke Milan. Hal itu rela dia lakukan untuk memuluskan kepindahannya ke San Siro. Namun, pengorbanan yang dilakukan Inzaghi ini tidaklah sia-sia karena di Milan dia mendapatkan puncak karir dan hampir memenangkan segalanya. Kedatangan Inzaghi ke Milan ini melengkapi kekuatan skuad arahan Carlo Ancelotti yang sebelumnya sudah memiliki Andriy Shevchenko, Andrea Pirlo, Gattuso, Rui Costa, hingga Paolo Maldini. Para pemain tersebut merupakan sebagian yang terbaik di generasinya. Keberadaan para maestro itu tentu saja akan memudahkan tugas Inzaghi sebagai finisher. Musim pertamanya di Milan memang berjalan kurang baik. Karena Inzaghi sempat beberapa kali diterpa cedera yang jika ditotal, dia hampir setengah musim harus menepi dari lapangan. Namun, ketika dia pulih dan bermain, dia hampir selalu mencetak gol. Musim 2001-2002,
diakhiri dengan catatan 16 gol dari 28 laga. Musim keduanya berjalan jauh lebih baik. Pengalamannya di Liga Italia dan beberapa pemain yang sudah dia kenal sebelumnya memudahkan Inzaghi dalam beradaptasi pada skema taktik Don Carlo. Musim 2002-2003 bisa dibilang merupakan salah satu musim terbaik bagi Inzaghi dalam karirnya. Musim itu, dia hampir sepenuhnya dipercaya jadi penyerang utama bersama Shevchenko, ditopang Rivaldo, ataupun Rui Costa yang bermain di belakangnya. Kombinasi itu membuat Inzaghi menorehkan 30 gol musim tersebut. Che ha rubato il tempo all'avversario e poi con una carenza l'ha messo nell'angolino alla sinistra di Bessels. Grande passaggio di Rui Costa, ma Pippo Inzaghi è incredibile. È l'uomo più veloce nei primi. Tidak hanya itu, AC Milan juga dibawanya menjuarai Coppa Italia dan Liga Champions Eropa. Pronto a cross, arretrato Inzaghi, Buffon incredibile! Miracolo di Buffon, Inzaghi già pregustava il gol. Allora, tutti in piedi, Shevchenko, tiro ed è rete! 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 Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia! Jika kita melihat torehan gol yang dicetak Inzaghi, tidak ada keraguan untuk menyebutnya striker tajam. Namun secara permainan, dia terlihat biasa-biasa saja tanpa atribut skill individu yang menonjol. Punta, pronto il raddoppio di Civu, Sheva, pronto a cross, deviato, c'è Inzaghi solo! Rete! Rete! Inzaghi lo sbaglia! Il bomber europeo non sbaglia mai! Pippo Inzaghi! Jika dia bermain, para penonton tidak akan terkesima layaknya melihat permainan Zidane, Ronaldo, ataupun Magis Ronaldinho. Ambrosini, la torre, c'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi, pallonetto! Che si è alzato, rischiando anche lo... Rete! Rete! Inzaghi! E il Milan ripassa in vantaggio! Penyerang seperti Inzaghi memang unik. Dalam tiap pertandingan, hampir sepanjang 90 menit, dia seperti tidak banyak melakukan apapun. Inzaghi adalah pemain yang tidak terlalu gesit. Daripada berlari, kesana kemari menghabiskan energi, dia lebih senang menunggu kesempatan dan menempatkan dirinya di atas barikade pertahanan lawan. Maka tidak heran jika dia menjadi salah satu pemain yang paling sering terjebak offside dalam sejarah sepak bola. Tidak heran jika Filippo Inzaghi dijuluki si Raja Offside. Tetapi, pada satu detik ketika naluri golnya muncul, lawan dibuat terpana. Seedorf per Inzaghi, posizione regolare stavolta. Inzaghi, gol! Adesso Pippo Inzaghi, il suo sesto gol in 6 partite al Bayern. E adesso, Come dicevo prima, al centrocampo, il suo avversario. Barangkali, dalam 12 kali terjebak offside, tetapi 1 kali lolos, Inzaghi langsung mencetak gol. Insting dan finishingnya patut diacungi jempol. Dia adalah pakar dalam melewati jebakan offside. Jika boleh menambahkan, Inzaghi mungkin adalah penyerang paling tidak terduga dan penuh kejutan yang pernah ada. Banyak yang menyebutkan jika Inzaghi bisa saja melewatkan pertandingan tanpa mencetak gol, namun dirinya tidak bisa melewatkan pertandingan tanpa terjebak offside. Inzaghi telah mencetak banyak gol penting dalam karirnya. Dia juga sering mencetak gol lewat cara yang unik. Mencetak gol sambil terjatuh, atau mencetak gol dengan tendangan yang teknik dan sudutnya bisa dibilang aneh yang tidak jarang
membuat penonton gregetan karenanya. Bukan hanya terkenal dengan kemampuan meloloskan diri dari offside, dia juga salah satu striker yang senantiasa dihinggapi Dewi Fortuna dengan segala keberuntungannya. Seperti satu momen yang akan selalu diingat, momen ajaib, yakni gol keberuntungan Inzaghi yang sangat dikenang publik sepak bola dunia ketika dia mencetak gol ke gawang Liverpool di final Liga Champions 2007. Genug Kollegen da muss Xabi Alonso nicht von hinten. So, NKK reinlaufen. Letzte Minute vor der Halbzeit. Und da ist er drin. Pirlo. Bukan lewat skill kelas dewa, layaknya Ricardo Kakak, tetapi lewat keberuntungan dan penempatan posisi yang cerdas. Memanfaatkan tendangan Pirlo, Inzaghi mencetak gol dengan punggungnya yang membuat Pepe Reina terkecoh. Namun dikabarkan bahwa Pirlo dan Inzaghi sebenarnya telah beberapa kali melakukan hal tersebut dalam latihan. Namun, tidak sedikit pula yang percaya bahwa gol tersebut murni datang dari keberuntungan. Pirlo melakukan selebrasi, begitupun Inzaghi. Namun, gol tersebut resmi menjadi milik Inzaghi dan akan selalu dikenang sebagai momen ajaib dari Super Pippo. Selain itu, dia juga mencetak gol penentu kemenangan Milan dengan gol yang jika dilihat, kita mungkin akan merasa kesal karena dengan tendangan sepelan itu, bola masuk ke gawang. Kaka. Inzaghi, kein Abseits. Inzaghi war das klasse gemacht. War das wunderschön von Kaka gespielt. Und Inzaghi. Und jetzt ist es perfekt. Der AC Mailand ist Champions League-Sieger 2007. Und ja, die Revanche ist geglückt. Sulit rasanya kita menemukan penyerang tengah seperti Inzaghi. Bahkan, hingga saat video ini dibuat, tidak ada yang mendekati keunikannya. Di luar kesuksesannya meraih 8 titel bersama Milan, Inzaghi tidak henti-hentinya mendapat sorotan, terutama berkaitan dengan kualitas gol-gol yang dicetaknya. Dia banyak dicibir, lantaran gol-golnya lebih banyak dinaungi keberuntungan. Meski banyak yang mengkritik, tidak jarang juga tokoh sepak bola dunia yang mengakui kehebatan Inzaghi. Mereka menyebut Pippo adalah striker yang unik. Dia memang tidak memiliki kualitas individu dan fisik yang ideal, namun memiliki bakat alami yang tidak dimiliki striker lain, yakni penempatan posisi yang cerdas dan keberuntungan yang tidak ada habisnya. Kemampuan istimewa Inzaghi ini berpadu dengan naluri gol dan cerdiknya mencari ruang di dalam kotak penalti. Dia tidak punya kecepatan, dribble, power, ataupun kemampuan istimewa dalam duel 1 lawan 1. Akan tetapi, dia cerdik menempatkan posisi dan punya banyak trik untuk mencetak gol. Begitu banyak frasa menarik tentang Inzaghi. Paling populer, mungkin milik manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, yang mengatakan, "Anak ini pasti dilahirkan dalam posisi offside." Inzaghi pasti dicatat sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah Milan. Dia begitu unik untuk disaksikan. Tipikal striker yang membuat para pemain bertahan gemetar. Demikian kata Ferguson.
Vikas Durasu, mantan rekan tim Inzaghi, menyebut bahwa dia merupakan model pemain yang bisa mendapatkan assist dari tiang gawang. Menurut Jebstam, Inzaghi tukang diving. Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, menyebutnya sebagai penyerang yang paling sulit untuk dijaga. Sementara Roberto Carlos, yang kerap menghadapinya ketika bermain untuk Inter Milan, menyebut Inzaghi sebagai seorang pemain yang mampu memberi solusi di tengah kebuntuan tim. Bahkan Oliver Kahn, salah satu kiper terbaik dalam sejarah, juga sepakat bahwa Inzaghi adalah anomali dalam sepak bola. Oliver Kahn bahkan secara terang-terangan menyebut Inzaghi adalah salah satu penyerang yang dihindarinya. Dia pemain yang nyaris tidak terlihat. Kamu bahkan tidak yakin dia bermain. Tapi di akhir pertandingan, papan skor akan menunjukkan 1 atau 2-0 untuk kemenangan tim Inzaghi. Dia penyerang yang sangat menyulitkan dan mungkin satu yang paling tidak ingin saya lawan karena dia sangat tidak terduga. Saya pernah melawan Ronaldo Nazario dan Thierry Henry yang memiliki skill, kecepatan, serta keseimbangan yang luar biasa. Namun, penyerang yang paling tidak ingin saya hadapi adalah Inzaghi. Dia 6 kali mencetak gol ke gawang saya, hanya dalam 4 pertandingan. Dia seperti hantu, ungkap Oliver Kahn. Namun, dari sekian banyaknya komentar, memang tidak ada yang memuji kualitas teknik yang dimiliki Inzaghi sebagai penyerang. Tetapi, yang paling menarik adalah komentar dari Johan Cruyff yang mengatakan, Filippo Inzaghi sama sekali tidak bisa bermain bola. Dirinya hanya selalu ada pada posisi yang tepat. Johan Cruyff menilai bahwa Inzaghi murni hanya pemain dengan keberuntungan yang sangat tinggi. Sepakat atau tidak dengan Johan Cruyff, tidak menutup fakta bahwa Inzaghi merupakan salah satu striker tertajam yang pernah dimiliki Milan dan Italia. Namun, Gattuso mengungkapkan bahwa yang tampak di pertandingan bukan gambaran lengkap dari kerja Inzaghi sebagai pesepak bola. Ada puluhan jam kerja keras untuk mencetak gol yang tampak seperti keberuntungan dan hadiah tersebut. Inzaghi biasa menonton pertandingan lawan dan mempelajarinya berhari-hari. Dia hampir tahu segalanya tentang mereka. Dia terobsesi. Banyak yang berpikir Inzaghi hanya beruntung. Tapi, keberuntungan tidak berperan semuanya. Ada persiapan panjang di baliknya, ungkap Gattuso. Очень слабо пока, и не удивлюсь, если его Массимилиано Аллегри поменяет. Так флегматично немного Кассану. Да, именно вместо Антонио Кассану выходит Филиппо Инзаги и тут же Баннер. Я, к сожалению, не знаю итальянский, наверное, никто не сможет, ни болельщик. Давайте после этого момента Филиппо! Inzaghi! 11 musim berseragam Rossoneri, dia mampu menjadi predator mematikan meskipun dengan skill yang dipandang biasa saja. Filippo Inzaghi mampu mencetak 126 gol dari 300 laga yang dilakoninya bersama Milan. Beberapa trofi bergengsi seperti 2 gelar Scudetto, 1 Coppa Italia, 2 UEFA Super Cup, dan 2 gelar Liga Champions Eropa berhasil masuk lemari trofinya. Pada akhir musim 2011-2012, Inzaghi memutuskan pensiun di usia 39 tahun.
Bersama timnas Italia, Inzaghi berpartisipasi dalam 3 turnamen Piala Dunia, yakni pada 98, 2002, dan 2006. Dalam edisi terakhirnya, dia juga menjadi salah satu bagian kesuksesan Gli Azzurri dalam menjuarai Piala Dunia 2006 di Jerman. Sepanjang karirnya, dia telah mencetak 315 gol, baik bersama klub maupun timnas Italia. ...25 golnya untuk Gli Azzurri juga menempatkannya pada 10 besar pemain dengan gol terbanyak bagi Italia. Begitupun dengan AC Milan. Tipikal penyerang fox in the box seperti Inzaghi memang sudah sulit ditemukan, bahkan mungkin sudah punah. Perkembangan taktik sepak bola modern tidak banyak memberi tempat kepada penyerang sepertinya. Setelah pensiun sebagai pemain profesional pada 2012 silam, Filippo Inzaghi memulai peruntungannya sebagai seorang pelatih. Dirinya juga sempat dipercaya sebagai manajer Milan selama 1 musim, yakni pada musim 2014-2015. Hingga pada saat video ini dibuat, dia bertugas sebagai pelatih Pisa di Serie B. Demikianlah kisah Filippo Inzaghi, salah satu penyerang terunik yang pernah ada. Terlepas dari segala pandangan buruk terhadap kemampuan bermainnya, harus kita akui, dia adalah salah satu mesin gol terbaik dengan segala kejutan dan keberuntungannya. Grazie, Filippo Inzaghi. Kaká. Inzaghi, keine